Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah anak-anak semuanya. Bapak selalu berharap dan mendoakan untuk anak semua yang ada di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya bersama keluarga tercinta. Anak-anak semua yang Bapak sayangi, bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar pendidikan agama Islam, anak-anak semuanya, ya. Silahkan anak-anak semuanya dipersiapkan untuk pembelajarannya hari ini, ya. Apakah anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam? Ya, pintar sekali anak-anak semuanya. Kalau anak-anak semua sudah siap, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya anak-anak semuanya ya. Ya, mari anak-anak semuanya duduk yang rapi, ya kita berdoa dengan khusyuk. Kita angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, ya. Kali ini kita akan belajar dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak semuanya, setelah mengikuti pembelajaran, anak-anakku semuanya mampu untuk menjelaskan terkait dengan keteladanan dari Nabi dan Rasul Allah. Khususnya nanti kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub anak semuanya. Anak semuanya mampu untuk menceritakan kembali terkait dengan apa anak semuanya? Terkait dengan kisah keteladanan dari Nabi Ayub anak semuanya ya. Nah, yang selanjutnya anak semua mampu untuk menunjukkan perilaku. Nah, keteladanan dari Nabi Ayub. Itu saja anak semuanya, silahkan ikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh ya. Anak-anak semuanya Bapak sayangi ya. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW kita harus meyakini akan adanya Nabi dan Rasul. Itu ya anak semuanya ya. Anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, mari bersolawat untuk Nabi dan Rasul ya, anak-anak semuanya ya. Nah, mari kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, anak-anakku semuanya ya. Ini ada tagnya anak semuanya. Nah, ini mari kita awali terlebih dahulu juga dengan bersolawat. Nah, gitu anak semuanya ya. Mari nanti bisa diikuti di rumah ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaik. Bersama-sama ya sama. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul butur mithla husnika ma ra'aina qattu ya wajha surur. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaik. Ini anak semuanya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahu sudur. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam
salam alaik. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqain. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblatain. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaik. Alhamdulillah anak semuanya ya. Tadi adalah bersolawat ya Nabi salam alaika anak-anak semuanya. Ini adalah salah satu bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya ya dengan membaca solawat. Nah ini anak semuanya. Nah apa buktinya kalian cinta kepada Nabi dan Rasul? Nih ada pertanyaan dari ibu guru kepada muridnya. Kemudian Nur pun mengacungkan tangan lalu berkata, mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul, Bu. Ini dijawab oleh Nur, salah satu murid. Bahwasanya salah satu bukti cinta kepada Nabi dan Rasul adalah mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Bagus. Kemudian dipuji oleh Bu Guru. Baiklah, coba kalian ikuti cerita para Nabi dan Rasul berikut. Nah, itu semuanya ya. Jadi salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad, yaitu dengan mengucapkan sholawat, membaca sholawat. Selain itu juga semuanya bisa mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Salah satu bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi dan Rasul. Gitu ya anak semuanya ya. Ini sekarang kita coba ikuti keteladanan dari Nabi Ayub anak semuanya. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Ingat, Nabi Ayub keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nah, itu semuanya ya. Terus Nabi Ayub juga nabi yang sangat kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Ingat, Nabi Ayub ini salah satu ahlak terpuji dari Nabi Ayub yang belum kita tiru. Meskipun kaya raya, ladangnya luas, tidak pernah sombong. Ini anak semuanya, tetap rendah hati, tawadu. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya, Nabi Ayub terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini contoh dari sikap keteladanan Nabi Ayub. Ini membantu fakir miskin. Suka menolong. Itu membantu orang yang membutuhkan. Gitu anak semuanya ya. Makanya ini anak semuanya kita harus bisa meniru, mencontoh sikap teladan dari Nabi Ayub untuk kita terapkan dalam perilaku sehari-hari anak-anakku semuanya ya. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah. Ini anak semuanya. Di sini yang perlu ditegaskan adalah bahwasanya ketika misalkan kita sebelumnya kaya terus miskin, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena harta adalah titipan Allah, harta milik Allah. Kita harus anak-anak semuanya? Harus selalu
ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk selalu apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak semuanya ya. Karena apa? Ketika kita di dunia, lahir ke dunia kita tidak membawa apa-apa, nanti pun ketika kita meninggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Itu anak semuanya. Jadi Nabi Ayub tidak khawatir, tidak takut, tidak terus ia mengemis, tidak. Nah, gitu anak semuanya ya. Nabi Ayub tetap mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu sikap terpujinya juga anak semuanya ya. Nah, karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Ini anak semuanya. Ya. Nabi Ayub itu imannya sangat kuat. Kaya miskin tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sombong, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini firman Allah. Ini ya, potongan ayat. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Itu anak semuanya ya. Al-Anbiya surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Itu anak semuanya. Bahwasanya ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Ya. Terus nanti kita akan kembali juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak semuanya. Nabi Ayub baik ketika kaya, raya maupun ketika miskin senantiasa taat kepada Allah. Ini salah satu perilaku terpujinya juga, yaitu taat kepada Allah, selalu bersyukur. Ya. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Nah, sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah paling hina di sisi Allah. Ini ya semuanya. Perlu diingat ya. Orang yang miskin yang bersedekah itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang kaya yang bersedekah. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak semuanya ya. Nah, makanya Nabi Ayub kaya miskin tetap taat kepada Allah, selalu bersyukur ya. Dermawan, selalu bersedekah, untuk hartanya selalu disedekahkan kepada orang fakir miskin. Itu anak semuanya ya, terkait dari keteladanan Nabi Ayub. Kemudian ini anak semuanya, Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit. Nah, bisul, panas dan gatal sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub ke padang mahsyar yang jauh dari keramaian. Karena apa? Mereka penduduk di sekitar takut akan tertular penyakitnya Nabi Ayub. Makanya apa? Makanya Nabi Ayub diusir. Bahkan di sini dibuang. Di tengah padang pasir. Setelah itu putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat apa? Dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah apa anak semuanya ya. Sikap terpuji dari Nabi Ayub alaihissalam. Masalah demi masalah, ujian demi ujian silih berganti, cobaan juga terus datang ya. Tetapi Nabi Ayub selalu taat kepada Allah, selalu beribadah, selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terus ia lupa. Ya, tidak terus Nabi Ayub itu lupa kepada Allah, enggak. Putus asa kepada Allah, tidak. Karena apa? Sudah yakin bahwasanya ujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak semuanya. Ini yang hebat anak semuanya ya. Nah, makanya ketika kita diuji oleh Allah, kita harus yakin bahwasanya semua datang dari Allah. Kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak semuanya, diyakini. Tidak boleh putus asa, kita harus tetap semangat menghadapi kehidupan ini. Kita harus tetap beribadah, harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak semuanya ya. Nah, Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah. Nah, di sini diceritakan dalam surah Al-Anbiya
ayat 28 gitu. Nah, semuanya ya. Itu pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan nanti anak semuanya bisa mencari perilaku terpuji dari Nabi Ayub. Selanjutnya bisa meneladani, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Contohnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari itu apa? Tugasnya itu anak semuanya. Yang pertama apa tadi? Mencari perilaku terpuji. Nah, keteladanan dari Nabi Ayub. Yang kedua, keteladanan Nabi Ayub tadi kita terapkan dalam kehidupan sehari. Nah, itu anak semuanya ya. Mencontohkan perilaku Nabi Ayub kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Nah, silahkan anak semuanya nanti untuk bisa dikerjakan di buku tugas ataupun di buku catatan pendidikan agama Islam anak semuanya ya. Silahkan tetap semangat belajar. Itu saja dari Bapak. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video belajar berikutnya ya anak-anak semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.